Baik, setelah kita mengisi yang bagian atas, pengumuman, harapan, asesmen diagnostik, kita akan mengisi yang topik ya sesuai dengan rencana di LMS. Langkah pertama, kita aktifkan dulu mode editingnya, turn editing on. Kemudian ini sudah ada tanda pensil, berarti sudah masuk ke mode editing. Kemudian untuk topik 1 kita isi dengan bahasan. Di sini topik 1 saya isinya adalah persamaan linear. Oke, ini di copy, masuk ke sini, kita paste, kemudian enter. Nah, di persamaan linear, kemudian di bawahnya di perencanaan ini ada page. Nah, berarti setelah judul topik, berikutnya kita akan membuat page, membuat halaman yang berisi ini ya, ini isi halaman. Kita copy dulu. Nah, untuk menambahkan konten di topik persamaan linear, kita klik add an activity, pilih page ya, add, kemudian kita beri judul ini persamaan linear. Deskripsinya kita kosongkan, kita ke konten, page konten, di sini di paste yang tadi kita copy. Kemudian disesuaikan pengaturan bullet and numbering, karena bullet and numbering di Word berbeda dengan bullet and numbering di sini. Ini tinggal disesuaikan saja. Ini kemudian ini juga sama. Ini kita bold, kita beri numbering. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus, kemudian kita bold, kita beri numbering. Yang bawahnya kita hapus. Yang ini kita bold, kita beri numbering. Yang bawahnya kita hapus. Ini belum di bold ya. Bold, numbering. Nah, untuk konten ini saya dapatkan dari buku ya, buku PSP. Jadi menyesuaikan dengan buku PSP. Kalau sudah masuk ke activity completion, ininya show activity complete when condition are met, yang ketiga ya. Kemudian disentang di checklist yang ini, student must view this activity to complete it. Jadi nanti akan tercentang otomatis, kemudian save and display. Nah, ini sudah sudah muncul ya. Kita kembali ke sini. Nah, sudah ada, nanti harus diklik oleh siswa. Setelah ini kita akan menambahkan SCORM. Nah, caranya add an activity, cari SCORM package, klik add, kemudian kita beri judul. SCORM kita berjudulnya adalah pertidaksamaan, karena tadi kita di topik 1 ini ada beberapa bahasan. Bahasan pertama adalah pertidaksamaan. Nah, kita masukkan file SCORM-nya. Di sini ada maksimal filenya 10 MB. 1 mega itu 1000 kilobyte ya. Ini kita cari filenya, pilih choose file. Ini file pertidaksamaannya. Ukurannya saya 3241 kilobyte, berarti 3,2 mega ya. Open, save as-nya diisi pertidaksamaan, kemudian upload this file. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, alhamdulillah sudah berhasil diupload ya, sudah ada. Kemudian kita lihat dulu beberapa pengaturannya. Ini kita abaikan saja. Nah, ini jika si SCORM ini mau ditampilkan di periode tertentu, misal hanya bisa dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa diatur seperti ini. Diabaikan pun tidak apa-apa ya. Kemudian untuk grade, untuk nilai, ini sudah ada ya. Yang diambil adalah nilai tertinggi, maksimum nilainya adalah 100.
ini kita bisa abaikan saja. Kemudian number of time, nah ini ya, berapa kali siswa diberi kesempatan untuk membuka file ini. Di sini unlimited atau mau dibatasi, terserah ya, sesuai dengan kebijakan guru masing-masing. Ini attempt grading, nilai yang diambilnya adalah yang paling besar nanti ya. Kemudian kita lihat lagi compatibility ya, compatible tidak, ini kita biarkan saja. Ini langsung ke sini saja, ke activity completion trackingnya pilih ini yang ketiga, ini diisi ya di checklist, yang ini juga di checklist. Student must receive a grade to complete this activity. Nah ini ya, kemudian nilai minimum yang ingin didapat, ini kalau bisa dimunculkan atau tidak, misal berapa nilai minimum yang siswa dapat, bisa kita isi misalkan ini 60 ya, nanti diisi. Kemudian yang ini kita abaikan saja kalau sudah save and display. Ini sudah muncul, kita akan coba beralih ke sini ya, halaman ini. Nah ini sini sudah muncul sama linear, ada program linear, ada pertidaksamaan. Ini bentuknya SCOM. Nah bagaimana nanti tampilan jika dibuka oleh siswa, kita akan lihat. Caranya klik di sini, switch role to student ya, kita akan lihat yang ini ya, yang pertidaksamaan. Nanti diklik, ini normal saja, ini enter. Nah sudah muncul ya, nanti siswa akan melihatnya seperti ini nih. Nah untuk ke yang berikutnya bisa diklik yang ini agak muncul ya, ini muncul lagi mulai dari diri. Nah mari kita ingat kembali. Nah ini materi di SCOM ini saya awali dengan asesmen kembali sebetulnya, asesmen diagnostik kognitif pelajaran SD nanti. Nah ini siswa tinggal mengisi, ini pelajaran SD ya, melengkapi dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah ini diisi oleh siswa, ini berarti lebih besar ya. Kemudian submit. Nah berikutnya di atas ada question list, ini jumlah pertanyaan, ini skor ya, sudah ada. Ini juga diisi oleh siswa, tetapi pertanyaan di bawah ini lebih kecil ya, berarti submit. Kemudian continue. Berikutnya kita lihat ini lagi, ini berarti lebih besar, kemudian submit. Berikutnya yang ini dilengkapi tandanya, negatif 4 berarti lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 4 ya, submit. Kemudian lengkapi lagi dengan tanda seperti tadi, 6 lebih besar dari 3, 3 lebih kecil dari 7, submit. Berikutnya ini sudah view result, berarti ya kita akan melihat hasilnya. Hasilnya adalah nilainya 100, kemudian passing score-nya nilai minimalnya adalah 80 atau 40 poin. Tinggal kita pilih next. Nah lalu lanjut ke materi. Yang ini materi bisa dibaca oleh siswa. Nah ini materi bisa siswa pelajari materi, kemudian ini ke materinya bisa sambil siswa baca ya, sambil dipelajari, bisa diulang juga jika belum paham, ini bisa diulang ya. Ini misalkan ini materinya. Nah kalau next, ini ke slide berikutnya ya.
Nah, setelah materi nanti ada kuis lagi di tengah-tengah materi. Ini untuk mengecek kefokusan siswa. Nah, ini diisi lagi oleh siswa. Diisi lagi, submit. Kemudian ini juga sama, diisi dengan tanda lanjut. Nah, kalau salah maka mereka bisa mencoba kembali, try again, dan diisi lagi. Ini berarti jauh ini ya. Oh, ini diklik dulu, ini submit. Nah, begitu. Ini juga sama, diisi. Kemudian ini benar salah juga diisi. Nah, ini nilainya ya, nilainya 100, passing grade-nya 75. Kalau sudah, bisa di next. Nah, lanjut lagi ke materi. Oh, ini review quiz dulu ya, tadi yang soal terakhir. Begitu. Selanjutnya ini materi lagi ya, materi lagi. Nah, setelah materi ada pertanyaan lagi. Ini diisi oleh siswa ya. Ini diisi, kemudian submit. Ini muncul feedback ya, kemudian ini juga sama diisi. Sudah view result ya. Ini hasilnya, passing skornya 80. Nah, ini sudah ya. Nah, sudah sampai di sini berarti ini sudah di slide ke 16 ya. Nah, maka sudah selesai untuk skomnya. Nah, kalau sudah mengerjakan ini sudah selesai. Di perencanaan setelah lesson itu ada assignment atau tugas. Nah, ini tugasnya sudah dibuat. Kita membuat assignment sekarang ya. Ini kita copy dulu, masuk ke LMS-nya. Kemudian kembali ke peran sebagai guru. Klik ini return to my normal role. Hidupkan lagi mode editingnya. Kemudian kita ke yang di sini setelah SCOM ini add an activity. Sekarang kita akan membuat tugas. Klik assignment, klik add. Nah, judul assignmentnya misalkan tugas pertidaksamaan. Begitu ya. Nah, ini deskripsinya bisa ditulis. Yang tadi kita buat ini ya. Kerjakan soal-soal berikut di buku kalian, kemudian foto dan uploadkan jawaban kalian ke LMS. Selamat mengerjakan. Nah, kemudian kita upload. Nah, ini belum saya buat file ya. Saya copy dulu ke file baru. Saya buat file baru. Nah, ini akan diupload ke LMS. Kita save. Simpan di folder yang udah kita cari ya, sesuai dengan folder LMS kalau bisa lebih bagus. Sini misalkan assignment pertidaksamaan, kita save. Sudah, ini kita close. Kembali ke LMS-nya, kita uploadkan filenya di sini. Nah, soal
ini ya, assignment pertidaksamaan, dan open. Kita beri nama assignment 1 misalnya, upload. Nah, di sini muncul kapan siswa diizinkan untuk mengirimkan jawaban. Jadi ada batas waktu. Di sini diaturnya misalkan low submission from, dari mulai kapan, kita atur dari Februari misalkan, tanggalnya di minggu kedua, tanggal berapa ya, kita lihat tanggal dulu, misal minggu kedua Februari tanggal 7 ya, berarti ini dari tanggal 7, dari tanggal 7 Februari, misal tugasnya seminggu, berarti sampai tanggal 14 Februari gitu ya. Remind me to grade. Nah, nanti guru akan diingatkan untuk menilai tanggal berapa, berarti tanggal 15, 1 hari setelah cut off. Kemudian ini maximum number of upload file 20, size-nya 10 MB sama saja. Ini sudah. Coba lihat submission settingnya. Nah, activity completion-nya diatur ya ke yang ketiga. Nah, kalau sudah di save and display, kita lihat. Nah, maka ada di sini sudah ada persamaan linear, pertidaksamaan, kemudian tugas pertidaksamaan ya. Nah, ini bisa diakses oleh siswa. Demikian tutorial kedua LMS mengenai membuat topik, kemudian mengupload SCORM dan tugas di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.